Setelah menjalani pengasingan di Ende dan Flores, Bung Karno sebagai tawanan pemerintah kolonial Belanda pada kurun waktu 1938 sampai 1942, ia dikirim ke Bengkulu. Pengasingan ke Bengkulu merupakan strategi Belanda untuk mematahkan semangat juang Bung Karno. Selama pengasingan di Bengkulu, Bung Karno ditawan di sebuah rumah milik pengusaha Tionghoa. Rumah ini dibangun oleh Chang Cheng Kuat pada tahun 1918. Rumah pengasingan Bung Karno ini berdiri di atas tanah seluas 40.434 meter persegi. Rumah pengasingan ini dijadikan Bung Karno sebagai tempat berkumpulnya pemuda dan berlatih drama Monte Carlo. Bung Karno selama diasingkan di Bengkulu bersama dengan rekan-rekan tokoh Muhammadiyah Bengkulu membina salah satu tonil, yaitu tonil Monte Carlo, di mana tonil ini sendiri memiliki beberapa cerita yang dapat membangkitkan semangat perjuangan dari generasi muda kala itu untuk berjuang melawan Belanda kala itu. Dan tentu saja dengan alasan tonil Monte Carlo inilah Bung Karno dapat melakukan perjalanan sebagai tahanan kota kala itu untuk mengunjungi kawasan Curug, sehingga Bung Karno dapat berkeliling seprovinsi Bengkulu untuk menyuarakan dan mengajak partisipasi pemuda Bengkulu kala itu untuk dapat berjuang bersama-sama melawan Belanda. Di samping tonil Monte Carlo, Bung Karno juga berperan serta dalam pendidikan, yaitu dengan mengajar di salah satu sekolah Muhammadiyah di kota Bengkulu. Pada saat dia diminta untuk mengajar, Bung Karno pertama kali melihat sosok Fatmawati dan langsung jatuh hati kepada sosok Fatmawati saat pertama bertemu. Semangat juang pemuda Bengkulu dibakar Bung Karno melalui grup pertunjukan ini. Pertunjukan musik dan drama ini dijadikan media penanaman nilai-nilai sosial dan nasionalisme. Naskah cerita yang ditulis dengan cara yang indah oleh Bung Karno mengelabui Belanda yang terus mengawasi segala gerak-geriknya di pengasingan. Semangat juang Bung Karno yang ingin dipadamkan Belanda ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Semangat berapi-api Bung Karno yang membara ditularkan kepada masyarakat dan pemuda Bengkulu. Pendekatan lain yang dilakukan Bung Karno adalah dengan merancang ulang bangunan Masjid Jami. Perancangan ini dilakukan Bung Karno untuk membantu keinginan masyarakat yang ingin melakukan perbaikan masjid. Sebagai arsitek, Bung Karno tetap mempertahankan semua bangunan lama, seperti dinding yang hanya meninggikan 2 meter dan lantai yang ditinggikan 30 cm. Bung Karno membuat rancangan atap dan tiang-tiang masjid. Atap masjid berbentuk tumpang tiga, di mana atap tingkat 2 dan 3 berbentuk limasan kerucut dengan celah pada pertengahan atap. Pada beberapa bangunan ditambahkan tiang-tiang yang diberi ukiran atau pahatan berbentuk sulur-suluran pada bagian atas. Masjid Jami digunakan Bung Karno untuk mendekati dan membangun komunikasi dengan masyarakat di Bengkulu. Masjid Jami dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya diskusi tanpa mengundang kecurigaan Belanda, dan kepercayaan masyarakat Bengkulu semakin tumbuh. Pada akhirnya, Bung Karno dianggap sebagai guru dan cendekiawan. Bung Karno diberi kesempatan mengajar di sekolah-sekolah agama. Kesempatan inilah dimanfaatkan untuk menyampaikan semangat juang. Rumah pengasingan Bung Karno sejak dijadikan benda cagar budaya terawat dengan baik hingga kini dan menjadi objek wisata sejarah favorit wisatawan bila berkunjung ke Bengkulu. Di dalam rumah pengasingan, para wisatawan dapat melihat langsung beberapa peninggalan Soekarno, seperti koleksi buku, sepeda, dan masih banyak lagi. Dan di bagian belakang, terdapat sumur yang tak pernah kering mata airnya dan biasanya digunakan para wisatawan untuk membasuh muka dan mengambil wudhu. Sebagai objek wisata sejarah, rumah pengasingan sering dijadikan lokasi belajar sejarah para pelajar dan mahasiswa. Bahkan sering dijadikan objek penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Rumah pengasingan ini
tentu menjadi kebanggaan masyarakat Bengkulu. Karena sejarahnya telah mengukir cinta Soekarno dan Fatmawati pertama kali. Hingga akhirnya Soekarno menjadi presiden pertama di Indonesia didampingi putri Bumi Rafflesia ini. Kisah cintanya dengan Fatmawati tak akan terlupakan sepanjang sejarah.